Dan jangan lupa kepada seluruh terah dari Eyang Syekh Baidowi, pada bulan Desember tahun 2025 kita akan mengadakan haul dan reuni yang akan dilaksanakan di Desa Bonsari Garum. Dimohon kehadirannya semua untuk mensukseskan acara tersebut. Ingat, kita sudah diberi ilmu, kita sudah diberi keluarga yang banyak. Jangan sampai ilmu kita tidak manfaat dan keluarga kita tidak bersatu. Halo, assalamualaikum sobat PB tercinta dimanapun Anda berada. Apa kabar hari ini? Mudah-mudahan semuanya sehat selalu, penuh keceriaan, kebahagiaan ya. Terus masih dalam nuansa Lebaran atau Syawal ya, bulan Syawal. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin ya. Bapak Ibu, Mas-mas, Mbak Yu, adik-adik dan semua sobat PB tercinta. Pada kesempatan sore hari ini kami berkunjung di salah satu sedulur kita ya, sedulur kita yang bernama Ibu Musanadah. Ya. Beliau ini posisi rumahnya di Jajar, Selopuro, Blitar, ya persisnya seperti itu. Nah, apa yang mau kita gali dari beliaunya? Beliaunya adalah seorang pengusaha Polowijo. Apa Polowijo itu, apa aja dan sebagainya nanti akan kami kami kupas tuntas bersama beliaunya. Seperti itu nggih, Mbak Ida nggih. Seperti itu. Nah, para pemirsa yang budiman, saya akan informasikan sosok dari Ibu Musanadah ini yang sejak dahulu kala beliau ini memang sudah bergelut dengan dunia bisnis, khususnya bisnis Polowijo. Betul begitu nggih, Mbak Musanadah? Kemudian apa namanya motivasi Anda kemudian mengambil dunia bisnis khususnya Polowijo ini? Apa yang menjadi daya tarik seperti itu? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya usaha dari nol, dari kecil. Pada waktu itu rumput Mbah. Selanjutnya habis bisa usaha warga, aku ngambil Polowijo itu yang enak itu daerah sini kan pedesaan. Jadi hasil tani aku bisa mengelola, bisa menjual belikan, bisa menampung, juga jadi bisa memasarkan. Jadi dengan mudah ya, karena tempatnya pedesaan, banyak sawah-sawah di sana yang dipakai untuk pertanian itu. Jadi istilahnya Polowijo kita ngikuti musim. Gitu. Waktu ada padi, setelah itu ada tembakau, ngambil. Ntar ya ada jagung, gitu ya. Yang maksudnya apa yang ada di petani. Gitu. Terus cita-cita besarnya Bu Musanadah ini seperti apa dengan bisnisnya itu? Artinya kan orang berbisnis mesti punya goal tertentu yang ingin dicapai, yang ingin diraih seperti itu. Itu bagaimana? Kalau kita nggak muluk-muluk aja, ya kita ngikuti jalannya air mengalir aja. Seperti yang pertama itu. Kita keluarga otomatis kita bisa mencukupi menghidupi anak
Yang utama itu yang ya. utama, yang utama otomatis ya logika alam. Kita pernah dibesarkan orang tua, sekarang kita membesarkan dari anak-anak sampai mendidik sampai jenjang apa yang semampu kita. Kalau boleh tahu jenisnya apa aja itu tadi selain tembakau, kemudian padi, terus mungkin jagung, terus apalagi itu? Kalau sekarang itu kalau musim padi ini ada selepan, kita bisa proses beras, kita bisa memasarkan. Ntar kalau habis padi itu kita tembakau juga kita ngambil. Setelah tembakau, ntar ada apa itu jagung kita disalurkan ke gimana? Itu ya kita lanjutkan ya. Kemudian setiap orang melakukan usaha itu kan mesti di perjalanan ada tantangan-tantangan seperti itu, nggih. Itu gimana itu? Apakah juga mengalami hal itu? Terus Oke. Biasa orang jalan tuh ada naik, ada turun, ada pasang, ada surut, dan ada kerikil-kerikil tajam mesti ada. Sekarang itu bisanya kita nyikapi aja. Kalau kita dengan sabar, ikhlas, siap itu insya Allah semua berjalan. Tantangan terbesar yang pernah dialami barangkali bisa tantangan terbesar karena nggak ada uang. Bisa. Tapi kita masih ada kepercayaan. Pokoknya usaha dengan penuh kejujuran, jadi ada kepercayaan. Ini mungkin kunci tertingginya di situ ya. Insya Allah dengan kita disiplin, kita saling percaya dan kita menanamkan kepercayaan kepada petani. Sebab sini tuh sambungnya sama petani. Oh gitu. Menanamkan kepercayaan pada petani itu contoh konkretnya kayak gimana sih? Kalau boleh dijelaskan? Ya kita amanah aja. Kalau kita bisa ngambil dari petani soal apa ya, waktu-waktu yang dijanjikan ini tepat waktu aja udah. Misalkan kita ngambil barangnya sekarang, terus uangnya kita janjiin tanggal 1 bulan depan, itu ya harus tepat on time gitu ya di tanggal yang dijanjikan itu, sehingga kepercayaan orang tetap gitu ya, tetap kuat seperti itu. Oh ya. Sekarang tentang keberhasilan. Barangkali pernah suatu hari mencapai goal tertentu atau mencapai keberhasilan yang benar-benar luar biasa menurut panjenengan, buat panjenengan itu boleh diceritakan untuk memotivasi adik-adik kita. Oke. Jadi tadi orang berjalan itu ada pasang surut, ada naik turun. Ya kita gimana ya? Nggak ngerti yang akan dijalani, di depan ada apa, di belakang ada apa, kan kita yang kita selalu siap maju ke depan. Selalu siap maju ke depan. Gitu sepertinya ya kunci-kunci awal suksesnya sudah diinikan semua. Nggak lepas dari apa itu rezeki. Nggak lepas dari faktor rezeki. Oh seperti itu. Kalau ada rezeki ya gitu. Kalau ada, tapi yang penting kita itu bisa menjaga hati terutama. Bisa menjaga hati. Kemudian juga mungkin komunikasi dengan semua relasi seperti itu, nggih. Ada yang pernah misalnya melakukan tindakan yang nggak bagus dari relasi itu, misalkan mungkin ada. Tapi di antara 1000 cuma 1 2 kan itu kita abaikan aja. Solusinya? Ya mungkin ada yang agak gimana, yang nggak ngenain gitu, yang masih banyak yang baik tuh. Ya. Dan itu pasti ditemui ya, pasti bakal ditemui seperti itu. Kemudian apa pelajaran yang penting yang Anda pelajari dari pengalaman menjalankan usaha ini? Kalau itu yang aku pelajari apa ya kira-kira? Yang penting itu kita selalu belajar dari alam. Kita bisa memantau alam. Jadi kalau musim gini, harusnya gini, ya kita baca alam aja. Yang penting kita konsisten. Ya semua itu ada tanggung jawabnya. Semua ada tanggung jawabnya untuk mencapai sebuah keberhasilan ya pastinya ya. Oke. Kemudian dalam dunia usaha, dunia bisnis,
kan pastinya ada strategi bagaimana mencapai keberhasilan itu. Kalau boleh dijelasin juga untuk kita semua, gimana sih strategi yang pernah dilakukan sehingga mencapai kesuksesan seperti itu, Bu Musanada? Yang pernah saya alami dari nol sampai sekarang itu, dari orok sampai nenek-nenek gini. Orok sampai nenek-nenek. Yaitu yang penting kita percaya diri, setia sama kawan, selalu percaya diri. Kita nggak akan mencelakai orang lain. Jadi kita selalu ingin berbuat baik, biar ketemu orang yang baik. Seperti gitu itu. Jadi siapa menanam tentunya akan menuai. Yes. Jadi kalau kita baik-baik aja ya, enjoy aja lah, kita mau ketemu kawan, ketemu. Di situ ada lawan, tapi jangan dianggap lawan. Kita teman aja. Jadi seperti itu. Ya, yang namanya kan dalam hati kan nggak ada yang tahu. Itu baik enggak, yang penting kita baik aja lah. Ya, seperti itu ya. Dan semua itu akan itu ada konsekuensinya. Semua ada konsekuensinya. Gitu. Tapi menarik itu ada kalimat seperti ini, malayarham layurham. Siapa yang tidak menyayang tidak akan disayang, ya kan? Berarti Mbak Jenengan sudah melakukan itu, menyayang dulu. Allah itu mereka akan dibutuhkan sesama. Jadi kita orang baik tentunya dipertemukan sama orang baik. Ya. Ada kata-kata kunci yang luar biasa lagi ini. Kemudian ini ya Mbak Musanada ya, di dalam dunia usaha lagi, itu kan ada sebuah inovasi atau pengembangan ke depan kayak gimana gitu. Nah, yang saya ingin tanyakan itu gimana rencana ke depan, pengembangan ke depan agar lebih moncer lagi seperti itu. Ya, tentunya setiap manusia punya angan, punya asa yang sama, punya cita-cita. Tapi ingat semua itu udah ada takaran. Gitu. Jadi kita melangkah selalu melangkah, tapi sampai di mana kita menerima. Jadi kita usaha sampai di mana, terus yang ada itu maunya kita mencapai 10, tapi target sampai 7 sudah mentok ya udah. Jadi semuanya dari hati. Kalau hati kita itu bisa sabar, ikhlas, itu enak aja. Berarti usaha maksimal, adapun hasil terserah pada Allah. Seperti itu, ya. Benar. Ya. Yang penting kita tawakal aja. Ya, oke. Kemudian bagaimana ini kan podcast ini kan harapannya ya, dengan adanya ini harapannya memberikan inspirasi kepada adik-adik, pada sedulur-sedulur, utamanya kaula muda ya, untuk bagaimana mereka belajar bisnis, kemudian juga belajar strategi-strategi yang tadi sudah disampaikan oleh Mbak Musanada dengan ya, aku punya moto untuk anak saudara, kalau saya anak yang tertanam sama anak-anak itu, aku kalau ngasih uang untuk berangkat sekolah, motonya gemi setiti ngati-hati. Oh, seperti itu ya? Ya, gemi itu meskipun bukan posisi barangnya banyak, tapi 3 itu tadi harus dipegang teguh gitu ya. Kita setiti dalam mengelola sesuatu pun itu terus jeli dan berhati-hati. Hati-hati itu banyak faktornya ya. Hati dalam mengelola apa? Ya. Baik, karena waktu yang membatasi aktivitas kita, terima kasih banyak kita sampaikan kepada Ibu Musanada yang tadi sudah banyak berbagi ilmu, strategi dan juga trik-trik agar usaha kita sukses seperti itu. Setiti, gemi, hati-hati dan itu ya, seperti itu. Luar biasa sekali, mudah-mudahan kita dapat menjalaninya. Terima kasih banyak. Dan terakhir tawakal. Tawakal. Terima kasih banyak Mbak Musanada. Mudah-mudahan ke depan tambah maju jaya. Biasa, barokah rezekinya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.